Sistem omnibus kembali menjadi cara pemerintah untuk meregulasi sistem kesehatan dengan membuat rancangan undang-undang omnibus kesehatan. Kenapa organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia harus berunjuk rasa menolak RUU omnibus kesehatan ini? Kami bahas bersama Dr. Beni Satria, juru bicara IDI untuk RUU omnibus kesehatan, juga sudah bergabung staf ahli bidang hukum Kementerian Kesehatan Dr. Sundoyo. Selamat malam Bapak-bapak. Iya, selamat malam, Mbak. Saya ke Dokter Beni dulu. Jadi Dokter Beni, apa ini yang jadi poin utama ditolaknya RUU Omnibus Kesehatan? Baik, terima kasih. Kami fokus pertama, alasan dasar kenapa seluruh undang-undang yang sudah sangat baik mengatur profesi seperti Undang-Undang Praktek Kedokteran 29 2004, Undang-Undang Keperawatan 38 2014, termasuk juga Undang-Undang Kebidanan 4 2019 dan Undang-Undang Tenaga Kesehatan 36 2014 termasuk Undang-Undang Rumah Sakit di 44 2009 itu pada saat disahkan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Hal ini berbeda dengan pemerintah baru saja mengeluarkan dan mensahkan Undang-Undang 23 2022 yang ini mengatur tentang profesi psikolog atau praktek psikolog. Nah, bagaimana profesi kesehatan yang sudah sangat baik diatur, undang-undangnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian beberapa pasal-pasal tetap dimasukkannya pasal-pasal pemidanaan terkait tentang kesalahan dan kelalaian, padahal tidak jelas dijelaskan di dalam konsideran definisi apa yang disebut dengan kesalahan dan kelalaian. Tentu ini akan menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran tenaga kesehatan akan diancam dengan ancaman pasal pidana sampai maksimal bahkan 10 tahun untuk keadaan darurat. Nah, kami fokus pertama perlindungan hak terhadap masyarakat serta peran organisasi profesi yang dihilangkan di dalam RUU ini, Mbak. Ya, oke. Nah, soal peran organisasi profesi ini juga kekhawatiran soal pemidanaan seperti apa, Dokter Sundoyo? Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Saya pikir apa yang tadi disampaikan oleh Mas Beni ini memang belum memahami rancangan undang-undang secara utuh gitu ya. Poin mananya, Dokter? Ya, yang pertama adalah terkait dengan organisasi profesi. Sebenarnya organisasi profesi ini bukan dihilangkan gitu, tetapi ini adalah memang dua hal yang berbeda ya. Organisasi profesi itu sebenarnya tetap ada gitu. Karena apa? Kalau kita mencoba melihat di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, itu adalah memang diberikan wadah, diatur gitu di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 itu. Siapapun boleh memberikan atau membentuk sebuah organisasi kemasyarakatan itu. Organisasi-organisasi profesi itu adalah merupakan bagian dari atau salah satu dari organisasi kemasyarakatan yang akan tunduk gitu ke sana. Ya. Persoalan organisasi profesi bidang kesehatan ini adalah sebagai mitra kesehatan, mitra Kementerian Kesehatan, iya gitu. Tapi bagaimana agar organisasi-organisasi itu tidak hanya tetap hidup sebenarnya, tetapi juga semakin profesional dan semakin luas kontribusinya ke kehidupan rakyat Indonesia itu menjadi sebuah yang penting. Ketika ini adalah nanti dikekang di dalam undang-undang gitu ya, itu malah justru tidak bagaimana pembentukan, bagaimana ini adalah dibentuk oleh kelompok tenaga kesehatan, lalu ini adalah memang untuk kepentingan anggotanya, bagaimana mereka mensejahterakan gitu ya, membina karir dari anggotanya, itu malah justru tidak terjadi. Oleh karena itu, nanti pada saat undang-undang ini disahkan, yang saat ini pembahasannya itu adalah luar biasa gitu dengan teman-teman DPR, bisa sehari itu bisa sampai 8 sampai 11 jam gitu membahas. Nanti begitu ini selesai, tentu ini akan terus didiskusikan dengan teman-teman organisasi profesi, kolegium, termasuk juga fakultas kedokteran untuk menyusun peraturan pelaksanaannya gitu. Nah, Ini harus dipahami juga oleh teman-teman ya barangkali, termasuk juga Mas Beni. Nah, terkait dengan perlindungan hukum, saya ingin mencoba apa sih faktual yang ada saat ini. Kalau tadi adalah disebut bahwa yang sudah diatur dengan baik di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, coba cek kembali. Tidak lebih dari 3 pasal yang bunyi perlindungan hukum. Yang pertama adalah pasal 2 misalnya di sana,
di dalam pasal 2 itu dikatakan, di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran dikatakan bahwa praktek kedokteran dilaksanakan berdasarkan asas. Dia bicara asas. Di situ termasuk adalah perlindungan hukum gitu. Yang kedua adalah pasal 3 huruf A. Itu juga dinyatakan bahwa pengaturan praktek kedokteran ini bertujuan untuk melindungi pasien. Yang bicara persoalan hak bagi dokter atau dokter gigi itu adalah ada di pasal 50 huruf A gitu, bahwa dokter gigi itu adalah dia berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum sepanjang dikatakan melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan. Kalau kita coba bandingkan dengan rancangan undang-undang yang saat ini sedang dibahas dengan DPR, cukup banyak perlindungan hukum yang dirumuskan oleh DPR gitu, lalu diberikan tanggapan berupa DIM oleh pemerintah. Nah, gitu. Dokter Beni. Di antara misalnya. Baik, Dokter Sundoyo, sampai situ dulu tadi poinnya ditangkap. Tapi tadi dijawab oleh Dokter Sundoyo, Dokter Beni, bahwa tidak ada upaya pelemahan terhadap organisasi profesi dan dianggap justru ada poin pelindungan hukum di dalam Omnibus Kesehatan ini. Justru itu kebohongan ya. Coba kita membaca DIM di dalam yang dibuat oleh pemerintah. Dengan menghapuskannya bahasa ID adalah satu-satunya organisasi profesi untuk dokter, PDGI untuk dokter gigi yang sudah diatur di pasal 1 angka 12. Kemudian PPNI adalah Persatuan Perawat Nasional untuk perawat. Kemudian juga Bidan ada Ikatan Bidan Indonesia. Itu tidak ada disebutkan jelas di dalam RUU. Kalaupun mengacu kepada Undang-Undang 2017 yang disampaikan, seharusnya pemerintah juga mengacu kepada undang-undang yang sudah pernah ada dan disahkan. Seperti notaris, Ikatan Notaris Indonesia itu jelas disebutkan di dalam Undang-Undang Notaris nomor 2 2014 pasal 82. Kemudian Ikatan Arsitek Indonesia itu juga disebutkan sebagai satu-satunya organisasi profesi untuk arsitek. Itu jelas disebutkan pasal 1 Undang-Undang 6 2017. Termasuk juga yang baru saja disahkan Undang-Undang 23 2022 tentang psikolog. Di sana jelas disebutkan Himpunan Psikolog Indonesia itu adalah HIMSI. Justru dengan menyebutkan satu-satunya organisasi profesi, ini yang lebih memberikan perlindungan. Termasuk juga angkutan. Kebetulan Menteri Kesehatan kita angkutan. Di Undang-Undang Angkutan Nomor 5 2011 itu juga disebutkan bahwa organisasi profesi publik angkutan adalah Asosiasi Profesi Angkutan Publik. Dan bahkan angkutan publik sendiri yang di dalam Undang-Undang Angkutan Nomor 5 2011 itu diberikan kewenangan hak untuk menerbitkan dan menyelenggarakan pendidikan angkutan publik. Ini berbeda dengan pendidikan kesehatan. Dengan tidak disebutkannya, ini jelas pelemahan terhadap organisasi profesi. Kenapa pemerintah takut menyampaikan dan menyebutkan secara langsung Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter, PDGI untuk dokter gigi agar tidak terjadi perpecahan di organisasi. Jangan kemudian menimbulkan kegaduhan, perpecahan yang nanti akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Demikian, Mbak. Apa Dr. Sundoyo juga melihat ada kemungkinan perpecahan organisasi profesi dalam hal ini karena tidak disebutkan di RUU Omnibus? Dan kalau kita ke belakang sedikit, sebenarnya siapa yang usulkan pertama kali ini? Apakah Presidenkah setelah ada kritik orang memilih berobat ke luar negeri, atau Menkes Budika, atau siapa sebenarnya, dokter? Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Sebenarnya kalau kita coba lihat di dalam web DPR ya, bahwa rancangan undang-undang ini adalah merupakan inisiatif DPR, Mbak. Gitu. Ini adalah inisiatif DPR. Kalau Mas Beni coba lihat ya di dalam webnya DPR gitu, memang jelas di sana bahwa rancangan undang-undang kesehatan ini adalah memang inisiatif DPR gitu. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah bahwa kita di dalam menyusun rancangan undang-undang, baik itu adalah inisiatif DPR maupun inisiatif pemerintah, itu harus tunduk kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang juga diubah melalui Undang-Undang Nomor 13. Tahapan-tahapannya itu harus jelas gitu. Salah satu tahapan yang harus dilakukan itu adalah public hearing atau meaningful participation gitu. Kalau Bapak Ibu coba lihat gitu, Mas Beni coba lihat, sudah banyak dilakukan meaningful participation di dalam penyusunan di DPR gitu, di internal DPR. Paling tidak kurang dari 24 kali itu melibatkan kementerian lembaga terkait gitu, termasuk juga Kementerian Kesehatan, ada BKKBN, ada BPJS gitu, termasuk juga perkumpulan konsultan hukum medis dan kesehatan. Lalu ada organisasi profesi, ID juga diundang, PDGI juga diundang, IBI, PPNI, IAI, IAKMI itu diundang. Termasuk juga perhimpunan-perhimpunan yang lain, misalnya ada Percapmi, ada PAPI, ada asosiasi-asosiasi yang lain gitu, misalnya AIPKI, ARSPI, Persi, termasuk juga forum masyarakat hukum, ini adalah diundang semua gitu. Nah, setelah
semuanya itu adalah selesai, maka tanggal 15 Desember itu disahkan sebagai RUU Prolegnas Prioritas tahun 2023. Lalu tanggal 14 Februari kemarin itu disetujui oleh DPR, lalu tanggal 7 Maret itu dikirim ke pemerintah, lalu tanggal 9 itu Presiden adalah menunjuk beberapa menteri untuk membuat daftar inventarisasi masalah. Salah satunya yang ditunjuk adalah Menteri Kesehatan sebagai koordinator gitu. Menteri Kesehatan juga sudah melakukan public hearing, baik itu melalui Zoom gitu maupun dia melalui luring, dan bahkan kita siapkan web Kementerian Kesehatan untuk menampung seluruh masukan dari masyarakat. Sebagai informasi Mbak, bahwa public hearing ini tidak kurang dari 7.000 masukan, dan itu kita analisis betul. Ada beberapa yang memang kita tempatkan di dalam DIM, masuk dalam norma DIM, ada yang kita tempatkan di dalam peraturan pemerintah atau peraturan pelaksanaan nanti, gitu, misalnya, atau peraturan presiden, bahkan di dalam peraturan. Kenapa? Di dalam menyusun sebuah undang-undang itu ada pakemnya gitu. Jadi ada yang di DIM, ada yang di peraturan pelaksana begitu ya, dan sudah dilakukan public hearing. Kalau tadi kata Dr. Beni, bagaimana ini? Karena sudah ada public hearing. Nah, temuan masalah yang tadi disampaikan apakah sudah dikomunikasikan dengan Kemenkes, dan apa yang ditakutkan kalau tadi disebutkan bahwa tidak ditekankan, tidak ditegaskan organisasi profesi ID dalam RUU itu? Nah, baik Mbak. Nah, ini yang ingin kami sampaikan juga. Ya, pertama kami berterima kasih dengan diadakannya public hearing oleh kementerian, termasuk kami yang mengikuti secara intens, memperhatikan di sana. Nah, mengacu kepada yang disampaikan oleh Pak Sundoyo, di Undang-Undang 13 2022, jangan lupa, bukan hak untuk didengar saja pendapatnya, tetapi harus ada 3 tahapan. Yaitu yang kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya. Kemudian juga yang ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan seandainya pertimbangan dan usulan masukan itu tidak diterima. Nanti kita akan buktikan bersama-sama nanti, apakah public hearing itu sifatnya hanya mendengar pendapat, atau pendapat itu benar-benar dipertimbangkan, dan kalau tidak dipertimbangkan dimasukkan di dalam pasal yang seperti disebutkan oleh Pak Sundoyo, tentu sesuai dengan Undang-Undang 13 2022, kami juga punya hak untuk mendapatkan penjelasan atas public hearing tadi. Jadi kami menginginkan public hearing itu bukan hanya sekedar mendengar atau hanya substansial seremonial saja, tetapi memang benar-benar dilakukan sesuai substansi Undang-Undang 13 2022. Baik, yang berikut dari pantau bagaimana masukan tadi diakomodasi dalam RUU Omnibus Kesehatan yang prosesnya bergulir. Terima kasih atas waktunya staf ahli bidang hukum Kementerian Kesehatan Dr. Sundoyo. Terima kasih juga Dr. Beni sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Juru bicara ID untuk RUU Omnibus Kesehatan Dr. Beni Satria. Terima kasih. Selamat malam Bapak-bapak.